ya teman-teman semua. Agenda hari ini adalah Amanda untuk BAP ya, untuk mengenai laporan kita yang tanggal 16 Maret mengenai melaporkan Mario melalui kuasa hukumnya sekaligus juga dengan AGH dengan kuasa hukumnya. Laporan kita pada saat ini dimulai memang dari pasal 310 311 mengenai pencemaran nama baik ya, gitu ininya dari kita. Dan kemungkinan dari hasil pemeriksaan BAP ini ya kita berharap dapat ada jalan keluarnya untuk Amanda supaya mereka menyadari kekeliruan mereka yang melalui media-media yang pada saat dulu itu sudah terlalu di blow up. Jadi kita melampirkan bukti-bukti kita yang mungkin nanti kita sampaikan juga melalui teman-teman. Ada bukti di media yang kita ini kan dari juga penasihat hukum dari AGH juga ada di IG-nya, juga ada juga melalui di TV One ya, kemudian juga ada beberapa media lah, baik media elektronik, media cetak semuanya sudah kita kumpulkan dokumen-dokumen untuk sebagai pembuktian kita. Jadi pintu masuknya sebenarnya di sini Mbak, jangan menjadi suatu salah persepsi. Ini kan dari dalam rangka penyidikan. Kalau lagi penyidikan pada saat itu, nih sekarang kan sudah selesai Mbak penyidikannya. Lagi pada saat penyidikan itu seharusnya kuasa hukum itu tuh pasif. Dia lebih banyak mengambil uji material mengenai bukti-bukti apakah yang dibuat di dalam BAP oleh kliennya itu ada dasar hukumnya kan gitu. Jadi bukannya memblow up melalui ke media-media menyudutkan yang Amanda sebagai pembisik dan di situ pintu masuknya kita. Jadi dia mencemarkan nama baik ini melalui menggunakan media, bukan media yang menulis, tapi media kan menulis berdasarkan fakta dari keterangan-keterangan yang diberikan melalui pers. Kita udah baca detail semua berita-berita yang mereka waktu itu siarkan. Kita merasa dugaan kita masuk kena pasal pencemaran nama baik karena tidak ada korelasinya, selalu di blow up yang rating mulai dari tanggal sekitar 25 sampai tanggal kemarin ya, sampai minggu lalu ya, setelah kita LP di tanggal 16 Maret itu kan mulai mereda gitu istilahnya. Jadi tidak ada lagi cuitan-cuitan yang menyudutkan dari Amanda sebagai pembisik gitu. Dan kan waktu itu kita udah ketahui bahwa di pasal 55 juga ayat 1 itu menyatakan sebagai seorang provokator itu ada kriterianya, ada unsur yang harus dipenuhi. Tidak boleh menuduh seseorang itu semena-menanya. Nah itu makanya laporan kita dengan bukti-bukti itu sudah diperiksa. Jumat kemarin kita kuasa hukum sudah memberikan keterangan juga kepada penyidik. Sekarang Amanda BAP mengenai semua kronologis kejadian mulai dari tanggal 24 ya, mulai diisukan saat itu sebagai pembisik dari melalui Polres Selatan. Sampailah bergulir di 2 Maret ya kita BAP ya. Nah kok BAP memberikan keterangan sebagai saksi. Nah sampai kemudian bergulir dengan media-media itu mungkin awalnya yang kita jelaskan. Jadi mungkin teman-teman nanti kita akan berikan kok apa sih kira-kira bukti yang kita punya ya, yang kita pasalkan dan apa kerugian moral dan material itu yang kita berikan di Polda ini. Tadi kerugian moralnya adalah Amanda di kuliah juga sempat dipertanyakan, dapat pemanggilan. Kemudian juga terpaksa menutup IG-nya semuanya ke publik sebagai ada side job-nya. Amanda kan ada sebagai influencer, itu sangat terganggu sehingga menutup karena dari pertama tuh cercaan itu malah terbalik, miskom, banyak miskom semua. Dan kemudian Amanda merasa tertekan karena merasa kok tertuduh dan kenapa kok MDS melakukan itu seperti itu kepada dia. Tapi saya berpikir gak usah khawatir. Kan kita udah tahu hasil penyidikan MDS ini dengan AGH ini kan banyak bohongnya. Udah dibilangin dari keterangan dari Polsek aja udah beda, Polres beda, ini beda. Kan teman-teman juga udah lihat hasil rekonstruksi, bilang tidak ada di TKP padahal ada, bilang ada ini begini gitu. Jadi dalam hal itu kita juga berpikir ya pasti tega-tega aja dia melibatkan Amanda memasukkan ke dalam BAP-nya dalam semuanya itu. Untuk itulah diperlukan untuk rehabilitasi nama baik Amanda lebih bagus adalah dilaporkan karena secara kampus juga sudah menyantron dan lingkungan rumah ya, rumah tinggal itu sudah juga mempertanyakan ini kenapa begini. Jadi kan seolah-olah persepsi dari publik itu lingkungan baik kampus memang
sebagai pembisik terlibat pemicu tadi itu ya, makanya kita perlu luruskan melalui jalur hukum dan media. Nih Amanda diperiksa sekarang, itu intinya. Kalau material ya tentunya dengan ditutupnya IG-nya Amanda sebagai influencer kan sedikit-sedikit kan juga tidak bisa lagi ini ya sebagai ini ya pendapatannya ya ada juga, dan yang lain juga ada lah. Amanda juga ada sebagai side jobnya, itu semua tertutup sekarang. Kerugian moral dan materi udah kita sampaikan semua. Amanda sekarang secara lisan langsung menyampaikan. Itu mungkin teman-teman. Kalau dari bukti-bukti berkas kita di dalam ya, itu ada IG-nya kalau kita boleh bilang ya, terus terang aja. Jadi pertama kali itu pihak Amanda ini kan dihubungin oleh penyidik Polres Selatan, ya kan gitu ya. Polres Selatan itu melalui telepon untuk datang, bukan pemanggilan saksi. Nah, pakai telepon aja sudah pakai teleponnya Manganta, lawyernya daripada AGH. Jadi begitu ibunya Amanda mengetahui pas besoknya, pas dicek kita cek HP itu pakai apa namanya kalau yang bisa get contact itu, ternyata tertulis ada di situ Manganta. Loh, kok saya lihat di sini kan sebenarnya nggak boleh Mas, itu satu peraturan Mbak ya, suatu peraturan yang selama proses dalam pemanggilan saksi, ini kan saksi, itu mestinya pihak penasihat hukum itu tidak boleh terlalu proaktif sampai ke situ, sampai mencarikan teleponnya manajernya Amanda, kemudian menelpon, baru dipanggil oleh penyidik dan tidak pakai telepon penyidik langsung. Dari situ aja terus kemudian Manganta keluar di IG-nya, Amanda bukan Agnes, APA bukan AGH. Terus apa lagi kata-katanya di sana? Bukan Amanda yang AGH yang pembisik gitu ya, tapi APH gitu. Jadi sudah mulai menyebutkan sebuah inisial nama di walaupun mungkin saya dengar sudah ditutup ya sementara ini ya. Sudah ditutup oleh siapa? Lawyernya AGH. Nah, itu kalau kemudian juga ada pernyataan mereka di tanggal 28 di acara TV One. Itu mereka bilang itu pembisiknya tuh AGH. Tetapi di tanggal 28 mereka merubah, sebelumnya di tanggal 25 ya. 25 sampai 28 mereka berdua tuh nyetel tuh AGH sebagai pembisiknya itu di TV One. Tapi pada tanggal 2 Maret nah mereka merubah menjadi APA. Nah, jadi ada ketidaksinkronan komunikasi daripada para kuasa hukumnya juga merubah gitu. Malah bilang lagi di media, oh kita dari dulu tidak pernah merubah kok, tetap APA. Orang jelas-jelas saya udah punya dokumen siarnya kok, rekamannya gitu, bahwa dia nyatakan itu AG pembisiknya gitu. Dan kita juga punya bukti-bukti chat ya. Jadi kan dibilang di sini tanggal 30 ada pertemuan Amanda dengan MDS, itu sebenarnya memang ada pertemuan, udah dijelaskan dalam BAP, dan kita kan mendengar ya dari keterangan Bapak Dirkrim bahwa Amanda tuh belum ditemukan ikut sebagai pelaku daripada pembisik itu. Jadi udah naik kan berkasnya MDS sekarang ke kejaksaan. Jadi ya kita tengok saja bergulirnya, karena sampai saat ini Amanda tidak jadi dipanggil ulang untuk sebagai memberikan kesaksiannya kasus MDS. Jadi mungkin cukup dianggap keterangan yang dari Polres yang pada 2 Maret itu ya. Cukup di situ Amanda kan sudah menjelaskan semuanya, baik chat-chat yang ada. Jadi kan tentu penyidik sudah sangat sangat paham sekali dan memang sudah tahu apakah ada Amanda terlibat atau tidaknya dari chat tersebut. Semuanya kan sudah ada. Karena kan HP-nya MDS, HP-nya David, HP-nya AGH sama HP-nya korban juga anak kecil ini kita David gitu. Udah ada semua kan, dan jadi kalau ada bertalian dengan chatnya dari pihak Amanda itu semuanya udah ada. Ini juga kita sampaikan kembali, kita juga print semua chat-chat yang ada. Malah banyak nasihat dari Amanda ya, dari chatnya kepada teman-teman di situ. Jadi memang ada Mario bertanya waktu pertemuan di tanggal 30, tapi Amanda kami jawab bukan urusan dia, bukan urusan domainnya dia membicarakan sebuah AGH. Itu jelas, itu dituangkan di dalam chat Mbak. Itu yang kita tidak sebut kemarin. Itu karena kita sudah masuk BAP, jadi kita masuk ke ranah itu sekarang. Jadi ada chat buktinya APA
ke MDS bahwa tidak mau terlibat di dalam urusannya lagi karena sudah selesai kan, bukan urusan lagi. Itu ada chat buktinya. Jadi walaupun misalnya ada MDS nanya sana, nanya sini sana, itu urusan dia lah, Mbak. Itu yang kita luruskan, ada bukti kenapa kok tiba-tiba dibilang dilibat, dan dari chat aja sudah merupakan bukti Amanda tidak mau terlibat sama sekali gitu. Berarti itu salah satu bukti yang juga yang dilampirkan dalam pemeriksaan ini. Iya, chat itu ada, semua chat itu kita lampirkan semua karena kan mau tidak mau datangnya pencemaran nama baik ini kan dari kasus dimulai pembisik tersebut. Jadi mau tidak mau kita lampirkan semua chat-chat yang itu. Jadi ya sedikit pembuktian terbalik lah bahwa kita tuh di situ, bukti kita lampirkan kembali semua, Mas. Karena kan kalau proses hukum ini kan jangan sampai ada yang tertinggal. Ya mudah-mudahan aja pembelajaran juga bagi kita semua ya. Maksud saya tuh di sini dalam suatu ini bagi terutama kuasa hukum ya, kita menempuh jalur hukum ya, karena kalau nggak gitu media nggak bosan-bosannya menyebutkan nama Amanda gitu. Itu aja digunakan media oleh mereka gitu loh. Yang saya ini kan berarti Amanda waktu datang ke Polres ini itu udah dipanggil dari awal pun sebagai saksi. Jadi waktu saksi memang ada terkait di dalam yang seperti kuasa hukumnya MDS bilang bahwa ada terkait bahwa sebagai pemberitahu informasi apa pembisik atau apalah di BAP kata melalui kuasa hukumnya, itu udah dibantah di dalam BAP tidak benar, dan bukti-buktinya sudah disampaikan. Saya bilang tadi chat gitu ya, terus semua chat dan keterangan media itu semua udah disampaikan pada saat 2 Maret itu kesaksian memberikan, udah semuanya udah semua terang benderang waktu itu diberikan. Tapi pemanggilan ulang nggak ada, dianggap cukup waktu itu. Berarti bantahan soal keterlibatan Amanda sendiri dalam ini sebenarnya dari awal sudah dijelaskan dalam pemeriksaan. Sudah dalam keterangan saksi sudah semuanya udah dibantah semua, dan itu kan hasil penyelidikan dari Polda waktu itu sempat diumumkan kan belum terbukti atau belum ada kaitannya sama sekali dengan sebagai pembisik pelaku dari penganiayaan tersebut. Itu kalau nggak salah saya itu tanggal 16 malam pemberi keterangan dari Dirkrim ya pada saat itu. Kan mengenai kuasa hukumnya tidak pernah memblow up di media dan berbicara mengenai Amanda, tidak ada. Jadi yang kita lihat di situ sebenarnya AGH sama MDS melalui kuasa hukumnya berkoar-koar melalui media menyudutkan bahwa seolah-olah Amanda itu memang sudah terbukti. Dia kan bilang ini kan berdasarkan BAP klien saya, nggak bisa begitu Mas. Kalau BAP-nya bohong gimana? Buktinya sudah terbukti kan bohong. Bilang dia cuma perkelahian biasa di polsek. Ternyata naik ke penganiayaan ringan. Nggak tahu sampai di sini setelah videonya ada 2 dengan ternyata kan perbuatannya bukannya lagi penganiayaan biasa kan begitu. Udah sangat luar biasa. Nah, hal-hal itu kan yang menjadikan juga tentunya penyidik tentu jauh lebih paham, udah kerjaannya hari-hari itu udah pasti udah tahu Mas. Nah mestinya kuasa hukumnya tidak boleh menyudutkan Amanda saat itu seperti seolah-olah pelakunya gitu loh, pembisik itu seolah-olah tuh sudah tendensius tuh memang betul gitu loh. Udah kita lihat reputasi kliennya kan udah tukang bohong Mas, sudah tuh dari pekerjaan penganiayaannya dia saja itu kan sudah suatu tidak dapat yang ditoleransi gitu loh Mas, pekerja sebagai seseorang yang melakukan pekerjaan tersebut penganiayaan tersebut gitu. Dan mungkin juga dalam hal ini kita dengarkan teman-teman ya bahwa sekarang kan David juga katanya sudah mulai agak pulih ya, mulai membaik gitu. Ya kita memang terusnya dengan keluarga prihatin sangat dengan menimpa saudara anak David, yang mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah ya supaya kesembuhan dan kembali normal, karena kan tentu membutuhkan waktu lama recovery, itu pasti teman juga tahu lah membutuhkan recovery. Mudah-mudahan tabah keluarganya semuanya, orang tuanya, keluarganya, terutama juga dari David sendiri dan disupport oleh para dokter ya. Kita segera aja kembali pulih, itu aja mungkin. Clear ya, sen nggak dilaporkan? Enggak, sen tidak. hanya Mario Deli dan Agi ya? Iya. Kalau boleh tahu dari klien itu jadi kenal sama Mario itu? Cuma setahun. 1 tahun. 1 tahun 2000 Oktober 2000 kemarin sudah enggak. Sampai 2022. Boleh berjelas sedikit apakah APA ini atau Amanda kenal Agi? Tidak, Tidak. saya ibunya. Oke.
Jadi Amanda? begini Mas, mungkin ada keterangan ya wartawan juga teman-teman sama ini dengar bahwa memang AG ini kenal sama adiknya Amanda. Tapi Amanda ini tinggal sama ibunya. Adiknya Amanda tinggal sama eyangnya. Amanda tuh banyak kan kos di dekat kuliahnya. Jadi berkomunikasi tentang teman-teman itu ya mungkin tidak tahu yang baru, apalagi pada saat itu adiknya Amanda kenalnya juga baru berhitung bulan ya. Kecuali sahabat sama anak David, memang Amanda kenal gitu, tahu karena teman adiknya. Karena udah bertahun-tahun. Kalau sama AGH ini baru. Adiknya aja juga baru kenal gitu. Hitung bulan. Bukan hitung tahun. Tentu Amanda baru kenal 1 bulan, berapa bulan ya? Sama adiknya Amanda kan belum lama kan kenalnya. Itu yang perlu diluruskan juga. Kan selalu dikait-kaitkan bahwa adiknya Amanda adalah teman daripada Devi, seolah-olah dengan AGH pun jadi wajib kenal gitu seolah-olah. Kan belum tentu, apalagi orang baru kenal bulanan gitu loh istilahnya. Tempat tinggal yang berbeda. Oke, ditegaskan sedikit tadi kan. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.